Nah, modusnya kalau kita kaitkan dengan money politik itu dari 10 modus korupsi yang ada dalam fikih anti korupsi itu, maka poin 4 dan poin 5 itu masuk kategori itu. Nah, itu sehingga saya sejak awal mengatakan bahwa rumusan panduan secara normatif itu sudah cukup lengkap dalam fikih anti korupsi. Tinggal kita harus mengelaborasi, menjelaskan yang terkait dengan praktek-praktek tertentu. Yang pertama di poin 4 itu adalah pemberian hadiah. Nah, ini sehingga secara aturan itu agak bias juga, itu bias gitu. Ketika misalnya politisi membagikan kaos itu, apa itu termasuk bagian dari hadiah? Maka nggak cukup interpretasi, tidak cukup penafsiran, tetapi regulasi itu juga harus tegas, tidak multi tafsir. Belum lagi ya mana mungkin orang akan dipilih kalau dia tidak mensosialisasikan dirinya sendiri. Ya kan, yang kita sebut dengan menyampaikan visi dan misi. Tapi bagi mereka yang beragama secara skripturalis, secara tekstualis dianggap sebagai orang ini mencari-cari jabatan, dibacakan laknat Rasulullah bagi orang yang konteksnya itu sudah sangat berbeda di situ. Nah, maka motifnya itu kita ingin menjadi politisi itu tujuannya apa? Itu dulu. Innamal a'malu binniyatnya itu dulu. Apa yang menjadi motivasinya? Nah, kemudian motivasi itu biar terukur dan tidak melenceng dirumuskan dalam bentuk visi dan misi. Visi dan misi itu kan harus disampaikan. Ketika menyampaikan, mengumpulkan banyak orang. Senetnya itu dari mana? Apa ia pemilik rumah? Oh, ternyata dia mengambil ini, pakai ini. Nah, itu money politik atau biaya politik. Itu juga harus jelas. Maka kita mendapatkan masukan juga dari politisi kalangan ibu-ibu Aisyah. Sampai bercerita juga, kami ketika mencalonkan diri, maka kami mengumpulkan masyarakat. Yang ketika mengumpulkan masyarakat di rumah tertentu atau di tempat tertentu, maka kami memberikan uang untuk biaya operasionalnya, untuk penyediaan minum dan snacknya. Nah, di situ kadang orang tidak bisa membedakan mana yang money politiknya dan mana yang biaya politik, termasuk membuat banner misalnya dan lain sebagainya. Butuh uang juga. Apa itu money politik? Nah, disitulah yang penting kita luruskan sehingga kita tidak gebiah-uyah mengatakan ini haram atau yang ini halal. Problemnya itu kan nggak jelas di situ. Nanti belum lagi kita kaitkan dengan beberapa regulasi yang terkait di situ. Nah, karena itu kembali kepada makna definitifnya. Seperti apa makna dari politik uang itu harus mengacu pada regulasinya. Itu yang dijadikan sebagai tolok ukurnya, bukan interpretasi atau penafsiran orang per orang. Lalu poin yang kelima itu suap itu. Nah, suap itu yang kemudian secara terminologi agama sering kita sebut dengan riswah itu. Lalu muncul pertanyaan, di mana riswahnya? Apalagi nanti ketika orang melakukan itu sebelum pendaftaran misalnya, itu tidak terakomodir dalam regulasi. Uang belum daftar kok, tapi belum daftar itu dimanfaatkan betul. Amplopnya ini zakat saya, zakat mal saya, tapi kenapa kok ada logo partinya misalnya? Problem juga di situ. Apa salah saya berzakat? Uang ini zakat mal saya kok. Jadi kadangkala agama itu bisa dikamuflase, atau paling tidak agama itu dijadikan sebagai tameng untuk melakukan perilaku koruptif. Itu juga terjadi. Nah, sehingga dalam persoalan ini kita harus hati-hati betul juga melihat mana yang termasuk kategori tadi. Kalau bicara tentang dampak negatif, ya kaitannya dengan money politik itu ya dampak yang paling terasa itu kita seringkali memiliki wakil rakyat yang tidak tidak kredibel, tidak memenuhi kualifikasi. Akhirnya makan gaji buta. Setiap datang hanya D3, datang duduk diam. Aspirasi masyarakat tidak diperjuangkan. Sehingga terjadi
Kita tidak mendiskreditkan misalnya status sosial tertentu. Tetapi ketika menjadi level wakil rakyat, loh kok ada misalnya tukang becak dengan wawasan ini nih, jadi juga. Ya kenapa? Karena berbagai macam hal. Nah sehingga dampak yang paling terasa itu, money politik itu membuat orang memiliki pemimpin yang tidak sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemimpin. Maka sering saya mengatakan kualitas pemimpin menunjukkan kualitas yang dipimpin. Apakah selama ini kita memiliki pemimpin dengan kualitas ini? Itulah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Lah kenapa? Karena masyarakat itu kasih uang 50.000 rupiah, lupa nasibnya 5 tahun ke depan. Kan itu yang terjadi. Nah maka sekarang pada satu sisi kalau tidak diterima uang itu eman-eman. Uang saya juga gak minta, uang niatnya dia juga hibah. Atau niatnya bahkan sodakoh. Gimana Bu? Kalau 50 masih nolak nih. Kalau 50 juta gimana Kak? Apalagi 50 M. Pasti itu. Bagi ustadznya akan mencari dalil untuk membenarkan itu.